Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelas 12 bahasa akan menyajikan video pemaparan. Jadi buat teman-teman, selamat mendengarkan. Penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kerja mendapatkan dukungan dari pemerintah atas rencana kerja yang diusulkan. Yang pertama, cara memperoleh dukungan pemerintah ialah dengan cara mempresentasikan kebijakan tersebut secara rinci dan jelas. Atas dasar apa kebijakan itu dibuat dan seberapa penting kebijakan tersebut bagi pemerintah. Yang kedua, pejabat-pejabat atau badan pemerintahan yang mungkin akan menentang kebijakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ini adalah pejabat atau badan pemerintahan yang tidak satu tujuan dengan rencana kerja yang akan diusulkan ini. Lalu, cara meyakinkan mereka untuk mendukung rencana kerja ini adalah menjelaskan mengapa dibuatnya rencana kerja ini, menjelaskan banyaknya manfaat dari rencana kerja ini, menjelaskan juga bahwa fasilitas olahraga adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan menjelaskan solusi menghadapi permasalahan dalam pengerjaan rencana kerja ini, agar rencana kerjanya dianggap sudah sangat matang dan siap, supaya lebih mudah disetujui. Penjelasan tertulis bagaimana cara kelas mengajak masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mendukung rencana kerja yang telah diusulkan. Terkait dengan rencana kerja mengenai pembuatan sarana dan prasarana olahraga, orang atau kelompok yang cukup berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin bersedia memberikan dukungan terkait rencana kerja yang diusulkan adalah beberapa orang atau kelompok yang sadar akan pentingnya olahraga dan menerapkan hidup sehat. Aktivis olahraga, para atlet, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Kemenpora yang sangat berpengaruh dan selalu mendukung akan terciptanya sarana dan prasarana olahraga. Meyakinkan kelompok masyarakat untuk bersedia mendukung kebijakan yang diusulkan adalah dengan cara menjelaskan benefit keuntungan dari kebijakan tersebut serta efek dari kebijakan tersebut, serta mengedukasi kelompok masyarakat mengapa kebijakan ini perlu dilakukan dan atas dasar apa kebijakan ini dilakukan, serta memberikan masyarakat waktu untuk mengeluarkan pendapat dan pertanyaan serta bertukar pikiran untuk mempermudah penjelasan kebijakan tersebut. Kelompok kami akan mengambil portofolio 4 yang berisikan pengembangan rencana kerja. Rencana kelas yang kelompok kami usulkan adalah membuat platform seperti Madrasati yang telah dinilai oleh PBB kesuksesannya dalam pembelajaran jarak jauh. Adapun kelebihan Madrasati, yang pertama, memiliki ruang khusus pembelajaran bagi siswa-siswi penyandang disabilitas. 2. Bisa memilih metode pembelajaran bagi yang ingin berinteraksi langsung dengan para pengajar maupun bagi yang ingin mengakses materi dimanapun dan kapanpun. 3. Lebih efisien. 4. Sudah mencakup fungsi dan dari beberapa aplikasi sehingga lebih praktis. Mengajak masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mendukung rencana kerja. 1. Tenaga pendidik dan influencer yang berjalan di bidang pendidikan. Cara meyakinkan mereka yakni dengan mempersuasikan perihal rencana kerja yang diusulkan dengan terperinci serta memberikan mereka penjelasan tentang tingkat keefektifannya. 2. Kelompok masyarakat yang mungkin menentangnya adalah sebagian siswa dan sebagian tenaga pendidik. Cara meyakinkan mereka yakni dengan mempertanyakan alasan mengapa pihak tersebut menentang rencana kerja tersebut, lalu memberikan mereka penjelasan yang bisa memuaskan mereka sehingga mereka setuju akan rencana kerja yang diusulkan. Kemudian, bagaimana cara kelas mendapatkan dukungan dari pemerintah atas kebijakan yang diusulkan? Yang pertama, badan pemerintahan yang mungkin bersedia mendukung kebijakan yang diusulkan adalah Kementerian Pendidikan. Cara memperoleh dukungan mereka adalah dengan mempublikasikan ide di berbagai media sehingga dilihat oleh seseorang yang bekerja dari pemerintahan. Setelah itu,
memberikan mereka penjelasan yang lebih rinci tentang rencana kerja tersebut, serta memberikan mereka kelebihan serta perbandingan atas program yang ada sekarang dengan program yang diusulkan. Kedua, badan pemerintahan yang mungkin menentang kebijakan yang diusulkan juga adalah Kementerian Pendidikan. Cara meyakinkan mereka adalah berusaha menghilangkan keraguan mereka dengan menjelaskan lebih jauh tentang keuntungan kebijakan tersebut dibandingkan kebijakan yang ada sekarang ini. Rangkuman masalah secara tertulis. Berikut adalah pertanyaan yang akan dijawab oleh Anissa Azahra. Rangkuman masalah secara tertulis. 1. Seberapa seriuskah masalah tersebut dalam masyarakat? Masalah ini cukup serius. Dengan adanya perintah belajar dari rumah tersebut, tidaklah serta-merta dapat diterima dan dilakukan masyarakat Indonesia. Terlebih, karena masih terbatasnya kemampuan teknologi komunikasi pada masyarakat, seperti masalah internet dan jaringan, mulai dari biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian paket internet dan masalah jaringan yang tidak mendukung. Bahkan, ada yang harus membeli handphone berbasis Android baru untuk menunjang pembelajaran daring dalam jaringan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Meskipun pendidikan saat ini dilaksanakan dengan bantuan teknologi, namun hal itu tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, maupun interaksi belajar antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. 2. Seberapa luaskah penyebaran masalah tersebut di negara kita? Mengingat bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia, maka masalah pembelajaran daring saat ini telah berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi para pelajar dan guru maupun dosen. Dijelaskan oleh Nizam pada kutipannya bahwa pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dalam mengembangkan kreativitas teknologi dan melatih kebiasaan pembelajaran mandiri dengan tetap memastikan pembelajaran tersampaikan dengan baik. Tiga, mengapa masalah ini harus ditangani oleh pemerintah? Karena pemerintah di sini sebagai stakeholding yang mana menjadi titik fokus dari masyarakat, terutama pelajar dan pengajar terhadap kemajuan pendidikan pada era pandemi di Indonesia. 4. Haruskah warga masyarakat lain juga ikut bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut? Mengapa? Sudah seharusnya masyarakat lain ikut bertanggung jawab mengenai masalah pendidikan di masa pandemi ini. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, namun juga semua unsur masyarakat. Tujuan pendidikan adalah untuk membuat cerdas generasi penerus bangsa, serta membentuk karakter bangsa yang berbudaya, sehingga tantangan sebesar apapun harus bisa diatasi dan menjadi tanggung jawab bersama. Semua orang harus menjadi guru yang bisa mendidik anak-anak penerus bangsa. 6. Adakah perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan masalah tersebut? Sebutkan. Ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan mengenai pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 ini. Perbedaan pendapat tersebut terdapat positif juga negatif. Pendapat positif seperti pembelajaran melalui daring memudahkan murid dalam mengakses materi secara mandiri, sedangkan negatif seperti keterbatasan sarana yang dimiliki oleh para murid, dan karena metode belajar daring ini kurang terawasi, sehingga para murid akan menganggap remeh. 7. Siapakah individu, kelompok, atau organisasi yang memperhatikan masalah tersebut? A. Mengapa mereka tertarik dengan masalah tersebut? B.
Langkah-langkah apakah yang mereka ambil? C. Apakah keuntungan dan kerugian dari pengambilan langkah-langkah tersebut? D. Bagaimana cara mereka mempengaruhi pemerintah agar menerima pandangan mereka? Yang memerhatikan masalah tersebut ialah Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. A. Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud mengatakan bahwa situasi pandemi seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Pada saat yang bersamaan, Nizam pun mengatakan bahwa ketertarikan mereka karena tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membawa mahasiswa serta pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. B. Langkah-langkah yang diambil adalah melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Setelah itu, mengubah kurikulum normal menjadi kurikulum darurat. Selanjutnya, penyediaan modul pembelajaran juga diberikan Kemendikbud untuk sekolah-sekolah yang tidak terjangkau ketersediaan listrik dan jaringan internet. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kuota data internet untuk seluruh jenjang pendidikan. Kemudian, Kemendikbud juga melakukan kolaborasi dengan organisasi dan komunitas pendidikan serta pihak mahasiswa dalam menyediakan konten-konten pembelajaran di berbagai kanal publik. C. Keuntungan dan kerugian dari langkah-langkah tersebut, yaitu memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari pandemi dan menjadi green nation. Sejak pandemi hadir, lingkungan menjadi lebih bersih akibat berkurangnya emisi gas buang, mengingat terbatasnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Dan kerugian yang didapat yaitu susahnya akses internet bagi guru maupun pelajar yang bertempat tinggal di pelosok, begitu pula yang tidak memiliki handphone dan tidak begitu mengerti cara menggunakan teknologi dengan baik akan sulit mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. D. Cara mereka mempengaruhi pemerintah agar menerima pandangan mereka, yaitu dengan cara menyertakan bukti-bukti perkembangan pendidikan pada saat awal pandemi, lalu setelah itu pemerintah mengubah kurikulum normal menjadi kurikulum darurat. 8. Pada tingkat atau lembaga pemerintahan manakah yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut, dan apa yang mereka lakukan untuk menangani masalah tersebut? Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah naungan Lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab dalam menangani masalah pembelajaran daring di era pandemi COVID-19. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuat program-program pada masa pandemi berupa relawan pengendalian COVID-19 atau REKON, KKN tematik, mengajar dari rumah atau MDR, dan Permata Sakti. Seluruh program tersebut diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. Berikut adalah ilustrasi berupa berita mengenai belajar daring. Dan berikut adalah sumber-sumbernya. Kebijakan alternatif kurikulum darurat. Yang pertama ada tetap mengacu pada kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada tetap mengacu pada kurikulum nasional. Kelebihan, tidak ada perubahan yang harus dilakukan oleh guru, dan kelemahannya kurang sesuai dengan keadaan pandemi. Yang kedua ada menggunakan kurikulum darurat. Kelebihannya yaitu memangkas KD yang sebelumnya harus dilakukan sehingga waktu bisa disesuaikan. Dan kelemahannya, dengan menggunakan kurikulum darurat akan ada beberapa KD yang dihilangkan. Itu akan membuat pemahaman siswa menjadi kurang. Yang ketiga yaitu melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kelebihannya yaitu penyederhanaan kurikulum dilakukan secara mandiri. Jadi guru yang sudah tahu cara muridnya belajar akan dapat dengan mudah menyesuaikan program kurikulumnya. Kelemahannya
Ditakutkannya akan ada beberapa KD yang hilang yang menyebabkan siswa tidak mencapai standar kompetisi nasional. Kebijakan alternatif pembayaran SPP atau UKT di masa pandemi. Yang pertama itu penundaan pembayaran, yang kedua pencicilan pembayaran, yang ketiga menurunkan level UKT atau SPP 4. Pengajuan beasiswa. Kelebihan dan kekurangan kebijakan alternatif pembayaran SPP atau UKT di masa pandemi. Kelebihannya yang pertama yaitu mengurangi beban siswa atau mahasiswa atau orang tua. Yang kedua dapat membantu siswa atau mahasiswa dalam belajar. Yang ketiga memberi waktu lebih untuk mengumpulkan uang. Sedangkan kekurangannya yang pertama bisa mengganggu pembayaran gaji guru atau dosen yang mengajar. Yang kedua kurangnya fasilitas karena kurangnya biaya. Dan yang ketiga roda ekonomi perkuliahan terganggu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.